Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau lanjutin anime Demon of the Shadow Realm. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Shin kemudian kembali berpindah ke tempat Hana dan Dera berada. Mereka berdua saat itu panik, menyadari bahwa Yuro sudah tidak ada di sini. Akan sangat berbahaya jika seandainya dirinya keluar dan membuat orang lain terluka. Itu bisa menjadi masalah besar untuk mereka. Apalagi ada banyak aturan dalam kehidupan bernegara. Beberapa saat setelah kejadian itu, Hana langsung meminta Jiro untuk mendeteksi bau dari Yuro dan segera menemuinya. Sedangkan Kotetsu saat itu diberikan map untuk mengetahui di mana lokasi dari sosok Yuro saat ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun mulai mencoba mencari tahu keberadaan Yuro saat ini, di mana Yuro ternyata ada di Tokyo. Saat itu, Dera langsung ngerasa bingung mengapa dia tiba-tiba ada di sana. Apakah dia sedang tersesat? Mungkin ada alasan mengapa dia pergi ke sana, ucapnya sambil memikirkannya. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan Yuro yang saat ini udah tertangkap oleh Sugai milik Jin Kagemori. Dia merasa senang melihat Yuro yang saat itu malah datang sendiri tanpa mereka perlu mencarinya, dan mengatakan, "Aku berterima kasih karena kau sudah mau repot-repot datang ke sini." Yuro saat itu langsung mencoba memukulkan senjatanya itu ke arah gigi dari Sugainya Jin Kagemori, tapi serangan itu percuma. Saat itu juga, beberapa kelompok dari pasukan Jin Kagemori mengatakan, "Sugai Yuro, kalian harus segera keluar." Kepala Sugai Yuro saat itu mengatakan, "Aku tidak menghirup bau besi dari mereka. Sepertinya mereka tidak membawa senjata apapun. Tapi aku merasakan kehadiran dari para Sugai. Ada Sugai lain yang ada di sisi mereka. Dan saat ini semuanya masih bersembunyi untuk menunggu reaksi." Mereka berdua pun pada akhirnya keluar dan mengatakan, "Kalau terjadi sesuatu maka kita harus bersiap." Saat itu, para pasukan Jin Kagemori pun menghentikan mereka dan mengatakan, "Berdiri sampai di sana. Tuan kalian sedang kami sandra. Kalau kalian menyayangi nyawanya, kalian harus menurut." Tapi mereka tetap nggak menurut sama sekali. Dia kemudian mengatakan, "Menurutmu, siapa yang sebenarnya menjadi sandra di sini? Apa kita bawa saja pria dengan wajah cemberut itu?" ucap mereka satu sama lain. Saat itu Yuro mengatakan, "Maafkan aku lepas kendali." Tapi saat itu para sugainya nggak masalahin hal itu dan bilang sama Yuro untuk diam di sana aja terlebih dahulu. Karena jika dia ada di sana, mereka jadi nggak perlu memikirkan satu sugai. Dan saat itu juga, pertempuran pun akan segera terjadi. Jin Kagemori saat itu langsung melepaskan senjata-senjata api dan langsung menembak para sugainya sosok Yuro. Yuro saat itu mengatakan kepada mereka, "Berhati-hatilah kanan dan kiri. Senjata itu sangat berbahaya." Tapi meskipun senjata api udah ditembakkan kepada para sugainya Yuro, nggak ngefek apapun. Dia kemudian mengatakan, "Kami ini terbuat dari batu, jadi tentu saja serangan kayak gini nggak kerasa apa-apa untuk kami." Tapi ini makin lama mulai membuatku kesal karena mataku bahkan sampai kecolok. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka juga sempat menembakkan basoka yang bikin kepala dari Sugai kanan saat itu bahkan sampai meleng. Ini bikin mereka makin kesel lagi. Dari kejadian ini pertempuran pun terjadi. Senjata yang saat itu dilancarkan kepada para Sugai, bahkan ketika Jin Kagemori mengambil pedang panjang, semuanya patah di hadapan mereka dan tidak berguna sama sekali. Kita kemudian diperlihatkan dua Sugai yang pada akhirnya muncul. Sugai pertama berwujud kura-kura raksasa yang saat itu langsung menimpa Sugai kiri dari Yuro. Mereka pun saat itu langsung adu mekanik. Sedangkan Sugai satu lagi adalah Sugai kelinci yang saat itu langsung menyapa Sugai kanannya Yuro. Dan saat itu Sugai kanan terkena tendangan. Dia saat itu ngerasa kesel banget karena bisa terkena serangan dari sosok sekecil ini dan meminta Sugai kiri untuk membantunya. Tapi saat ini Sugai kiri juga masih sibuk sama urusannya sendiri dan jadi nggak bisa membantu Sugai kanan.
Sugai kanan yang ngelihat apa yang dilakukan oleh Sugai kiri pun saat itu mengatakan, "Hah, kenapa kau malah bermain-main di sana? Cepatlah bantu aku." Yuro yang ngelihat kedua Sugainya yang makin lama makin koplak itu pun jadi nggak sabaran. Dia langsung mencoba untuk melemparkan pedangnya ke arah Sugai kura-kura itu, yang ternyata memberikan kesempatan kepada Sugai kiri. Sugai kiri saat itu juga langsung melompat ke arah sosok Yuro, melancarkan sebuah tendangan sambil mengatakan, "Minggirlah dari tempat itu, Tuan Yuro." Gigi Sugai yang sebelumnya mengekang tubuh Yuro pun pada akhirnya langsung hancur berkeping-keping. Ternyata kekuatan gigi itu nggak sekuat gigi dari sosok Sugainya Gapchan. Dari kejadian ini, Yuro langsung melemparkan sebuah gading tepat ke arah bawahan dari Jin Kagemori. Untungnya bawahan Jin Kagemori saat itu berhasil menangkapnya, yang membuat kepalanya saat itu masih baik-baik saja. Sugai kanan saat itu langsung memikirkan siasat dan mencoba mematikan lampu di tempat itu. Mereka pun pada akhirnya berusaha melarikan diri. Sugai kelinci itu pun melaporkan bahwa mereka telah membawa anak itu menjauh. Jin Kagemori yang melihat semua kejadian itu mengatakan, "Jangan kira kau bisa kabur dari tempat ini." Tapi ternyata Yuro tiba-tiba muncul di bawah pergelangan kakinya dan melancarkan serangan ke arah Jin Kagemori. Mereka pun pada akhirnya berhasil menangkap Jin Kagemori. Dua Sugainya saat itu langsung balik dan bilang, "Hei Tuan, kenapa kau malah menangkapnya?" Bawahan dari Jin Kagemori saat itu mengatakan, "Apa yang kalian berdua lakukan? Sugai seharusnya tidak boleh mengabaikan tuan mereka dan kabur." Saat itu dua Sugai dari Yuro bilang, "Aku tidak tahu soal kalian, tapi memang beginilah cara kami akrab dengan tuan kami. Selama berjalan sesuai rencana, kami bebas melakukan apapun." Itulah yang dikatakan oleh Tuan Yuro. Mereka saat itu juga menyampaikan panjang lebar tentang kepercayaan mereka kepada Yuro, yang bikin bawahan dari Jin Kagemori pun sangat kagum. Ternyata mereka sangat percaya kepada tuan mereka. Kok bisa jadi sekeren ini? Jin Kagemori juga mengatakan, "Jadi begitu ya. Memang lebih baik tak berasumsi kalau kita yang tumbuh besar memiliki intuisi yang sama dengan bocah yang tumbuh di daerah gunung." Dan saat itu juga Yuro menanyakan, "Kau bilang kau dari keluarga Kagemori bukan? Klanmu yang bertanggung jawab atas penyerangan di desaku." Saat itu juga Kagemori Jin langsung bilang, "Setengah itu bahkan merupakan perintahku. Serangan itu adalah aku yang memerintahkannya." Saat itu dua bawahannya ingin bergerak, tapi mereka ditahan oleh Sugainya Yuro. Yuro kemudian kembali mengatakan, "Kau punya benda pengirim asap sinyal bukan? Benda yang bisa membuatmu bicara dengan orang jarak jauh. Aku juga melihatnya sebelumnya. Kirim pesan kepada Asa, aku hanya ingin berbicara kepada dirinya," ucapnya kepada Jin Kagemori. Mereka semua saat itu merasa bingung kenapa tiba-tiba Yuro malah memintanya untuk meminjamkan ponsel itu agar dia bisa berbicara dengan Asa. Bukan malah meminta mereka untuk menyerahkan Asa. Apa desa Higashi tidak berniat untuk mendapatkan anak kembarnya? Tapi saat itu Yuro mengatakan bahwa dia nggak peduli tentang apa tujuan mereka. Dia datang ke sini karena keinginannya sendiri. Dan karena alasan itu dia ingin bertemu dengan Asa sebenarnya. Saat itu Sugai kiri menanyakan, "Sebenarnya kami masih merasakan satu Sugai lagi. Apakah itu milikmu?" Ucapnya kepada bawahan Jin Kagemori yang botak. Dia membenarkannya. Dan mereka berdua menanyakan kenapa dari tadi tidak dikeluarkan untuk bertarung. Tapi saat itu, bawahan itu mengungkapkan dia sebenarnya udah mengeluarkannya dari tadi. Tapi karena ukurannya yang terlalu gede, jadi dia nggak bisa masuk ke sini. Kita kemudian diperlihatkan sosok Sugai dari pria botak itu yang ternyata cuma kelihatan matanya, saking besarnya ukurannya. Jin Kagemori mengatakan, "Aku tidak akan memanggil Asa kemari, tapi datanglah ke kediaman Kagemori, dan kami tidak akan berbuat macam-macam kepadamu lagi. Kau mengerti bukan? Aku tidak memiliki niat jahat kepadamu." Saat itulah Yuro mengatakan, "Baiklah, kau yang menang. Aku akan pergi ke kediaman Kagemori. Aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu. Jadi jangan lakukan apapun kepada mereka berdua," ucapnya kepada Jin Kagemori. Jin Kagemori pun mengatakan, "Tidak perlu kau mengatakan apapun. Kalian bertiga akan diperlakukan layaknya tamu terhormat." Di sini kita diperlihatkan tentang kekuatan dari Sugainya Jin Kagemori, di mana dia bisa memakan semua benda-benda metal, dan benda-benda metal itu bisa dikeluarkan kembali sebagai senjata. Ini juga membuatnya menjadi lebih praktis ketika ingin menggunakan senjata dalam pertarungan. Sedangkan Sugai kura-kura milik bawahannya itu
ternyata bisa menambah ukuran berat mereka. Bahkan orang itu juga bisa menambahnya lebih berat lagi jika seandainya dia mau. Karena alasan itu, entah mengapa Sugai-Kiri pun menatap ke arah kura-kura Sugai dan mengatakan, "Kalau begitu aku akan terus berlatih." Sedangkan Sugai Kelinci saat itu menatap ke arah Sugai kanan sambil meledeknya karena dari tadi serangannya nggak mengenai Sugai Kelinci itu. Sugai kanan pun saat itu langsung bilang sama Yuro, "Yuro, kau hebat kan dalam berburu kelinci, lain kali kau bisa mengajariku kan?" ucapnya kepada Yuro. Yuro saat itu bilang, "Tentu saja, aku sering menjebak mereka. Bahkan mereka adalah masakan paling terbaik yang pernah aku masak. Rasanya sangat enak." Yang bikin orang itu pun saat itu langsung takut dan menangkap Sugainya. "Kau sini, jangan kemana-mana." Sedangkan pria botak itu bilang, memangnya Sugai bisa dimakan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seorang penjaga yang saat itu memasuki tempat ini dan bilang sama mereka, "Apa ada orang di sini? Mengapa tempat ini tiba-tiba sangat gelap? Apa yang kalian lakukan?" Mereka berdua pun saat itu mencoba menjelaskan tentang kesalahpahaman ini. Ketika mereka naik, tiba-tiba lampunya malah mati gitu aja. Dan ketika dicek baik-baik, ternyata semua lampu pijarnya udah pecah. Mereka mengatakan mungkin ada konsleting listrik. Yang bikin penjaga itu pun langsung mengatakan kepada mereka silakan pergi dan hati-hati turun tangga. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, semuanya pun telah selesai. Shin kemudian berpindah ke tempat Asa berada. Asa saat itu mendapat sebuah pesan dari Jin Kagemori. Ketika dirinya sedang tertidur membaca pesan itu, bahwa ternyata kakaknya sudah ada bersama dengan Jin Kagemori, dia sangat terkejut dan langsung membangunkan Gapchan. Hei, bangun, kakakku sudah bersama dengan mereka." Jin dan kakakku sedang menuju ke sini, yang bikin mereka berdua saat itu kaget banget. Apalagi Asa yang udah nggak sabar banget pengen ketemu sama kakaknya. Saat itu juga, Jin Kagemori juga menelpon orang lain yang tidak lain mungkin adalah master dari sosok Asa sebelumnya. "Aku menelponmu soal anak kembar dari desa Higashi yang bernama Yuro. Kami akhirnya membuat kesepakatan dan kami sedang dalam perjalanan ke kediaman Kagemori." Pak tua itu mengungkapkan, "Kerja bagus. Apa kau bisa menunggu di sana sampai aku pulang?" Ternyata Master saat ini sedang melakukan pertarungan, tapi dia hanya mengatakan bahwa dia sedang berada di pemandian air panas. Karena belum bisa kembali secepat mungkin, jadi dia meminta Jin Kagemori untuk menjaga Yuro. Dia nggak mau ada orang yang bersikap kurang ajar kepada Yuro. Jin Kagemori pun saat itu mematuhinya. Sampailah mereka di kediaman Kagemori. Kita diperlihatkan para Sugai dari Yuro yang mulai menyadari bahwa memang ada banyak pengguna Sugai di sini. Aku merasakannya, tapi entah mengapa aku tidak melihat mereka dimanapun. Jin Kagemori saat itu bilang, mereka memang jumlahnya sangat banyak. Ada zona pelindung juga di sini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun mulai memasuki kediaman tempat itu. Kita diperlihatkan Gapchan yang saat itu mengatakan kepada Asa, sepertinya kakakmu telah sampai. Asa pun saat itu bilang, jika mereka udah sampai, ayo ikutlah bersama denganku Gapchan. Tapi Gapchan saat itu bilang, aku tidak mau bertemu dengan orang yang sudah memberikanku 2 lubang. Aku masih kesulitan untuk berjalan. Dan karena alasan itu, dia pun membiarkan Asa pergi seorang diri. Shin kemudian berpindah ke tempat Dera dan juga sosok Hana berada. Mereka saat itu sangat terkejut karena saat ini Yuro udah berada di kediaman Kagemori. Kenapa dia malah membiarkan dirinya tertangkap gitu aja? Yang bikin mereka berdua saat itu merasa bingung sama apa yang terjadi. Dera saat itu mengatakan kepada Hana bahwa dia akan pergi untuk menjemput sosok Yuro. Jadi Hana tetap di sini karena mereka semua mungkin belum mengenali Hana. Dan beberapa saat setelah kejadian itu dirinya pun langsung pergi. Ketika sampai di sana kita diperlihatkan Yuro yang telah sampai dan disambut oleh seseorang yang mengatakan, kau sudah bekerja keras ya Jin Kagemori. Kau bilang kembaran Asa bakalan datang, jadi kupikir aku harus menyambutnya. Aku memiliki pendengaran yang sangat tajam. Apakah kau terluka saat melawan mereka berdua? Mereka berdua adalah Sugai yang sangat hebat. Ucapnya sambil memuji Sugai-Sugai dari sosok Yuro. Dan saat itu dia juga menyapa Yuro. Orang itu tidak lain adalah Asuma Kagemori. Gak lama setelah kejadian itu, Asa langsung keluar menyapa kakaknya. Kak, kau belum mati bukan? Kau masih hidup. Yuro yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun bilang, sapaan macam apa itu? Apa maksudmu? Tapi Asa saat itu mau menangis dan bilang, apa aku boleh memelukmu kak?
Yuru mengatakan bahwa itu nggak boleh. Asa mengatakan, "Maafkan aku tidak tahu harus bersikap seperti apa jika berada di dekatmu." Mendengar ucapan seperti itu, Yuru juga mengatakan hal yang sama. Dan dia datang ke sini bukan karena mau akrab sama Asa, dia hanya membutuhkan jawaban dari Asa. Asa pun bilang sama kakaknya, "Kalau begitu tanyalah apapun, jika sudah selesai maka aku akan memelukmu." Yuru mengatakan bahwa tetap nggak boleh. Dia langsung bilang sama Asa, "Lupakan aku, apakah kau tidak khawatir sama Jin Kagemori? Dia saat ini sedang terluka." Di momen ini, Jin Kagemori juga memerintahkan bawahan botaknya yang ternyata bernama Akio untuk berjaga di luar pelindung. Jika ada sesuatu yang ingin masuk, maka mereka harus mencegahnya. Dan meminta Yuru untuk nggak boleh jauh-jauh dari sisinya, karena bisa saja dia bakalan tersesat. Sampailah mereka di UKS, di mana saat ini Jin Kagemori sedang diupayakan untuk diobati. Mereka terkejut karena Jin Kagemori terluka bukan karena Sugai, melainkan hanya karena sebuah parang. Dan orang yang melakukan itu tidak lain adalah Yuru. Mereka saat ini juga sempat mengobrol beberapa informasi tentang pengobatan modern. Dan Asa menanyakan kepada kakaknya, "Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku?" Yuru bilang, "Beritahukan di mana lokasi ayah dan ibu. Biarkan aku bertemu dengan mereka. Mereka kabur dari desa bersama dengan dirimu kan? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan?" Asa saat itu mengatakan bahwa mereka tidak ada di sini. "Aku tidak tahu di mana mereka saat ini. Mereka berdua telah menghilang. Semuanya itu adalah kenyataannya. Aku tidak berbohong kepada kakakku." Jin Kagemori mengungkapkan, "Memang ada banyak hal yang terjadi setelah orang tuamu pergi dari desa. Pada awalnya mereka di bawah perlindungan Kagemori. Setelah mereka sudah nyaman dengan kehidupan baru mereka memutuskan untuk mengunjungi tempat lahir ibumu. Saat itu juga, Yuru mengatakan, ibuku bilang bahwa kampung halamannya ada di bawah gunung. Dia selalu membicarakan bahwa akan membawaku ke sana suatu hari nanti. Dan saat itu juga, Jin Kagemori mengatakan, ibumu dari Okinawa. Itu adalah pulau yang berada di selatan dari sini. Kau cuma bisa ke sana naik pesawat atau kapal." Yuru yang mendengar ucapan seperti itu sebenarnya masih merasa bingung. Dan mereka pun mulai menjelaskan apa itu pesawat. Tapi ternyata pesawat yang dinaiki oleh kedua orang tua mereka ketika menuju ke Okinawa tiba-tiba menghilang gitu saja. Yuru pada awalnya menganggap bahwa pesawat itu jatuh, tapi ternyata memang menghilang di udara. Dan saat itu tiba-tiba tidak diketahui di mana lokasinya saat ini. Mungkin ada sesuatu yang sudah menculik mereka. Itulah anggapan mereka semua. Dan kenyataan bahwa orang tua dari Yuru telah menghilang adalah fakta yang sebenar-benarnya. Dan dari kejadian ini, Yuru mulai mengetahui sedikit informasi. Sepertinya keluarga Kagemori bukanlah sesuatu yang jahat-jahat juga. Karena Asa mengatakan bahwa keluarga Kagemori sudah menolong mereka, terutama Master dan juga Jin Kagemori. Dia percaya pada keluarga Kagemori. Tiba-tiba terdengarlah sebuah percakapan yang sangat aneh di kediaman Kagemori, tepatnya di sisi lain. Anak kembar pertama yang memisahkan siang dan malam pada akhirnya telah ditemukan. Mereka sekarang ada di sini. Master sedang berada di luar. Jin juga sedang terluka. Ini adalah kesempatan kita untuk merampas mereka berdua, ucapnya satu sama lain. Anak laki-laki itu, mereka berencana untuk membunuhnya. Dan untuk gadis itu, dia berencana untuk mengambil kepalanya. Sugai-sugai dari Yuru saat itu langsung menyadari ada niat jahat. Kita kemudian diperlihatkan kemunculan dari Sugai Yin dan Yang yang tiba-tiba muncul di tempat ini dan menciptakan ledakan besar. Gapchan yang baru terbangun itu pun menyadari bahwa sugai-sugai dari para pemberontak pun pada akhirnya muncul. Dan dia tersenyum dan mengatakan, "Halo, aku rasa aku belum bertemu dengan kalian," ucapnya kepada dua sugai yang tiba-tiba muncul dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.